Rusia mengklaim mampu menghadapi NATO, namun gagal menghentikan sebuah pesawat nirawak bersenjata yang hanya disatukan dengan pita perekat. Kremlin telah menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun pertahanan, dari fregat, pesawat supersonik, rudal hipersonik, hingga sistem anti-pesawat. Tapi semua mesin canggih itu tak berdaya melawan drone rakitan sederhana, bersenjata bahan peledak buatan dan dikendalikan lewat laptop tua. Pada 19 Mei 2025, sesuatu lepas landas dari pantai selatan Ukraina. Bukan rudal, bukan pesawat tempur, tapi sesuatu yang jauh lebih relevan dalam perang modern. Sebuah drone FPV, First Person View, bermuatan bahan peledak seberat 3 kg. Sasarannya bukan kapal perang atau pangkalan militer, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, namun jauh lebih strategis. Sebuah platform gas tua yang telah menjelma menjadi mimpi buruk teknologi. Menara Poikot Alpha, berdiri sunyi di tengah Laut Hitam, tampak seperti kerangka besi tua yang dilupakan zaman. Tapi di puncaknya, radar Neva berputar tanpa henti. Sistem era Soviet yang telah direstorasi dan kini kembali menjadi senjata. Dari radar itulah Rusia bukan hanya mengawasi laut, tapi juga mengontrolnya. Dengan jangkauan 45 km, radar Neva mampu melacak hingga 200 target sekaligus, memberikan data langsung ke kapal perang, sistem pertahanan udara, bahkan hingga ke pos militer di daratan Rusia. Setiap upaya Ukraina untuk memindahkan pasukan, menerbangkan drone, atau merelokasi logistik, langsung diketahui dan digagalkan. Neva adalah blokade, solusi sementara yang bekerja seperti pisau di tenggorokan Laut Hitam. Yang lebih mengkhawatirkan, radar itu tidak sendirian. Platform Poikot Alpha telah diperkuat dengan pasukan, antena tambahan, sensor, dan pertahanan aktif, menjadikannya pusat spionase dan penangkal mengambang. Masalahnya sederhana, selama radar itu aktif, Ukraina tidak punya ruang gerak, tak ada koridor laut yang aman, tak ada penerbangan tanpa ancaman, dan setiap langkah akan terlihat. Menghancurkannya bukan pilihan mudah. Serangan udara akan memicu alarm, rudal kapal akan memakan biaya jutaan dolar, dan serangan langsung sama saja dengan mengirim pasukan ke misi bunuh diri. Namun, sejauh 35 km dari sana, tersembunyi di sebuah bunker tersembunyi dekat Pulau Ular, seorang operator drone FPV menemukan celah. Menggunakan drone rakitan bengkel di Kiev, dengan suku cadang murah dari Cina, quadcopter itu tampak seperti mainan. Tapi muatannya bukan mainan. Sebuah bom berkekuatan tinggi, dirancang untuk meledak dalam jarak dekat dan menghancurkan bukan hanya antena radar, tapi juga siapapun yang berada dalam radius 5 meter. Beberapa jam sebelumnya, sang operator telah memprogram koordinat radar secara presisi ke dalam sistem kendali darat. Ia tahu, ini bukan misi yang memberinya kesempatan kedua. Ia tidak boleh gagal. Marin kesalahannya nyaris nihil. Rencananya harus sempurna hingga ke milimeter terakhir. Pesawat nirawak itu tidak akan terbang lurus seperti yang dilakukan pemula. Ia akan diarahkan dalam pola zigzag yang liar dan rendah, seolah sedang menari di antara ombak. Ketinggiannya dijaga ketat, tidak lebih dari 50 meter, tinggi yang sangat krusial agar tetap di bawah cakupan radar Rusia. Namun, pada ketinggian serendah itu, satu kesalahan kecil dalam navigasi dapat berarti kehancuran. Drone akan menghantam laut. Dengan kecepatan sekitar 65 km per jam, perjalanan sejauh 35 km itu akan memakan waktu lebih dari 30 menit. Waktu yang sangat lama jika Anda menerbangkan bom di atas wilayah musuh hanya dengan joystick dan sepasang kacamata FPV. Tapi operator ini bukan orang sembarangan. Saat drone lepas landas dari lokasi kamuflase yang tersembunyi di antara alang-alang, ia langsung menyatu dengan mesinnya. Melalui kacamata FPV, ia melihat dunia bukan sebagai manusia, tapi sebagai drone itu sendiri. Ia merasakan desiran angin, melihat riak laut bergelombang seperti napas musuh, dan setiap gerakan angin yang mengguncang cakrawala membuatnya seolah turut bergetar. Lalu, di kejauhan, siluet target mulai muncul, terpotong oleh kilauan air yang dingin dan metalik. Poikot Alpha, menara baja itu muncul dari laut seperti raksasa yang tertidur. Dipenuhi antena, sensor, dan prajurit Rusia yang berjalan tenang di sepanjang lorong-lorongnya, seolah tak tersentuh. Mereka tak sadar, belum. Pada pukul 9.15 pagi, drone FPV melewati ombak terakhir. Gambar menjadi tajam di kacamata operator. Di hadapannya berdiri menara setinggi 40 meter, dan di puncaknya, antena radar Neva yang berputar. Tua, tapi tetap mematikan.
Radar Neva, peninggalan era Soviet, beroperasi di Pitaka pada frekuensi 35 GHz. Meski usang, sistem ini mampu melacak hingga 200 target sekaligus dalam radius 45 km dan mengirimkan koordinat akurat ke jaringan senjata Rusia di seluruh barat Laut Hitam. Ia adalah pusat saraf pertahanan kawasan itu. Otak yang mengoordinasikan dominasi Rusia di wilayah perairan. Namun, bahkan otak tercanggih pun bisa dilumpuhkan dengan satu pukulan yang tepat. Bahan peledak seberat 3 kg yang dibawa drone itu cukup untuk menghancurkan pemancar utama dan pemandu gelombangnya dengan presisi tinggi. Melalui kacamata FPV, operator kini dapat melihat tentara Rusia di tingkat bawah. Mereka berjalan santai, berbicara, tak satu pun menengadah. Tak satu pun menyadari bahwa kematian tengah menyapu laut di bawah kaki mereka, hanya 50 meter dari permukaan air, dan makin mendekat. Sementara itu, radar Neva terus berputar tanpa henti. Berputar, mencari, mengawasi. Satu putaran lagi, dan mungkin saja pesawat nirawak itu akan tertangkap. Tapi bahkan jika terdeteksi, semuanya sudah terlambat. Karena drone FPV bukanlah rudal konvensional. Drone ini kecil, nyaris tak terlihat di layar radar. Dibuat dari plastik ringan, dengan profil sempit dan permukaan reflektif minimal, siluetnya tampak tak lebih dari burung camar besar. Bagi sistem Rusia, itu hanyalah gangguan samar. Tapi bagi operator, itu adalah pisau bedah, dan saat untuk mengiris sudah tiba. Pada jarak 800 meter dari target, operator mengaktifkan mode terminal. Di fase ini, tidak ada ruang untuk keraguan. Satu kesalahan saja akan berujung pada kegagalan total. Tapi tidak ada ketakutan, karena sasarannya sudah terkunci dalam pandangan. Keunggulan mematikan drone FPV adalah ini. Ia tidak bergantung pada GPS, tidak mengandalkan jalur otomatis yang bisa dibajak. Drone ini dikendalikan secara langsung, real time, seolah operator menjadi bagian dari mesin. Ia bisa mengoreksi arah, menyesuaikan ketinggian, dan melakukan manuver presisi hingga detik terakhir. Melalui kameranya, struktur baja target makin mendominasi pandangan. Radar Neva mendekat. Dirancang oleh insinyur Soviet untuk menahan gangguan elektromagnetik, badai listrik, bahkan serangan siber. Namun bukan untuk satu hal, ledakan langsung dari bahan peledak yang diarahkan tepat ke jantungnya. Lapisan pelindungnya hanyalah aluminium tipis, cukup untuk menahan korosi laut, tapi bukan bom rakitan yang meluncur 60 km per jam ke arahnya. Dan kemudian, pada jarak 200 meter, pasukan Rusia akhirnya melihatnya. Terlambat. Tidak ada waktu untuk membidik. Tidak ada senjata anti-drone. Tidak ada perintah darurat. Hanya ketakutan yang muncul mendadak. Saat kematian melayang di atas mereka. Baling-baling drone berdengung nyaring, seperti kawanan lebah yang marah. Angin dipotong bilahnya, membelah udara dalam bisikan terakhir. Peregangan terakhir terasa seperti tarikan napas panjang. Lalu, dalam sekejap keheningan, ledakan itu datang. Pukul 9.20 pagi, drone menghantam pangkal radar. Ledakannya tidak besar, tapi tepat, brutal. Ini bukan hantaman, ini adalah sayatan. Sebuah sayatan bedah yang membongkar sistem dari dalam. Serpihan aluminium, kabel terurai, sensor terpotong, dan mekanisme putar hancur seketika. Pemandu gelombang patah. Pemancar utama, yang sebelumnya menyapu langit, kini menjadi tumpukan logam hangus dan asap yang mengepul ke udara. Dalam waktu kurang dari 1 detik, salah satu sistem pengawasan Rusia paling vital di Laut Hitam dihancurkan. Dan semua itu oleh sebuah drone rakitan yang harganya tak lebih dari sebuah iPhone. Namun sebelum asap lenyap dari langit, sebelum suara ledakan mereda di telinga prajurit yang selamat, sesuatu yang lain mulai mendekat. Diam. Cepat. Mematikan. Kurang dari 80 km jauhnya, sebuah objek memecah ombak seperti pisau angkatan laut yang terhunus. Bukan pesawat, bukan torpedo. Ini adalah pesawat nirawak laut, berwujud seperti perahu sederhana, tapi di dalamnya tersembunyi persenjataan yang cukup untuk mengubah pangkalan menjadi kawah. Namanya Sea Baby. Tidak seperti drone FPV rakitan tangan yang baru saja menghancurkan radar Neva, kendaraan ini adalah hasil pengembangan resmi Dinas Keamanan Ukraina, dibuat bukan untuk bertahan, melainkan untuk memusnahkan. Tujuannya tunggal, menghancurkan target angkatan laut yang diperkuat.
Dan di Laut Hitam, tidak ada sasaran yang lebih ideal daripada platform Boiko. Di dalam tubuh Sea Baby tersembunyi muatan mematikan. 1000 kg bahan peledak militer berperforma tinggi. Namun ini bukan sembarang bom. Muatannya bukan satu ledakan tunggal, melainkan rangkaian muatan bentuk Shaped Charges yang ditempatkan dengan presisi di haluan. Dirancang untuk meledak secara berurutan, setiap dentuman mengaktifkan dentuman berikutnya, menciptakan efek penghancuran progresif, seperti pisau yang mengiris lapisan demi lapisan dari dalam. Tujuannya bukan menciptakan satu ledakan besar, melainkan melumat struktur dari dalam, melelehkan baja, meremukkan beton, dan merobek isi perut platform hingga fondasi terakhirnya. Campuran RDX dan TNT digunakan demi memaksimalkan daya hancur, menghasilkan suhu lebih dari 3000 derajat Celcius saat detik benturan terjadi. Dan jika daya ledaknya belum cukup menakutkan, maka cara Sea Baby bergeraklah yang membuatnya jadi mimpi buruk. Ditenagai oleh dua mesin jet internal masing-masing berkekuatan 200 tenaga kuda, Sea Baby meluncur dengan dorongan baling-baling air hingga 49 knot, hampir 90 km per jam, dengan siluet ramping dan rendah, nyaris mustahil terdeteksi radar. Bahkan jika satu mesin gagal, mesin lainnya masih cukup untuk menyelesaikan misi. Karena Sea Baby tidak dirancang untuk pulang, ia hanya diciptakan untuk menghancurkan. Sistem navigasinya menggabungkan segalanya yang ditakuti negara adikuasa, GPS militer, panduan inersia, dan komunikasi satelit real-time. Jarak tempuhnya mencapai 1000 km. Tapi bukan seberapa jauh yang penting, melainkan seberapa presisi ia bisa menghantam. Dan dalam kasus ini, akurasinya nyaris absolut. Operator manusia tetap terhubung melalui tautan satelit terenkripsi. Mereka bisa mengoreksi arah hingga detik terakhir, mengganti sasaran, membatalkan serangan, atau memicu ledakan secara manual. Dan jika Rusia mencoba mengacaukan sinyal elektronik, tidak masalah. Sea Baby dilengkapi dengan saluran komunikasi alternatif, sistem redundan yang dirancang untuk bertahan cukup lama hingga takdirnya terpenuhi. Namun, ada satu hal terakhir yang membuat misi ini nyaris tak terhentikan. Targetnya bukan kapal bergerak. Kali ini, sasarannya adalah struktur tetap, platform yang tak pernah berpindah. Dan karena itu, Ukraina punya keuntungan intelijen absolut. Mereka tahu di mana ruang penyimpanan berada, tahu di mana para operator tidur, tahu letak tiang penyangga utama, dan, yang paling penting, mereka tahu titik lemah yang jika dihantam, akan membuat seluruh platform runtuh seperti kastil baja yang terkutuk. Hancurkan strukturnya. Buat tak bisa diperbaiki. Itu adalah perintah. Dan karena radar telah dibungkam, tentara Rusia di atas platform tak menyadari ancaman yang mengendap dari bawah cakrawala. Mereka kini buta. Tak ada satelit, tak ada sensor, tak ada jaringan. Hanya mata mereka sendiri, mata manusia, yang menatap lautan luas, mencoba membaca sesuatu yang tak bisa mereka pahami sebelum terlambat. Dari kamera Sea Baby, operator melihat semuanya dengan kejernihan yang mengerikan. Platform itu adalah kota logam mini, bertingkat, rumit, tersambung oleh lorong baja dan tangga sempit. Gudang penyimpanan, ruang tidur, ruang makan, generator. Semuanya dirancang untuk menopang operasi jangka panjang. Tapi semuanya bertumpu pada satu kelemahan. Struktur penyangga utama yang menjulur dari dasar laut. Citra satelit, foto udara, dan rekaman intelijen mengungkap titik paling rentan. Persimpangan antara rig pengeboran dan blok hunian, tepat di area tempat tentara Rusia tidur, makan, dan berlindung. Tidak perlu menghancurkan seluruh menara. Hantam titik itu, dan seluruh kota besi itu akan runtuh seperti menara kartu. Pada jarak 10 km dari target, Sea Baby beralih ke mode otonom penuh. Sistem kendali masuk ke fase terminal. Serangkaian koreksi mikro, nyaris tak terlihat, dilakukan oleh algoritma navigasi berbasis AI yang menggabungkan GPS militer, data inersia, dan pengenalan visual secara real-time. Kecepatan meningkat. Pada pukul 9.35, Sea Baby meluncur pada kecepatan maksimumnya, 49 knot. Pada titik ini, Sea Baby bukan lagi drone. Ia adalah proyektil hidup. 1 ton kehancuran terkompresi. Dan jika kecepatan tidak cukup untuk meluluhlantakkan target, maka 1000 kg muatan berurutan akan menyelesaikan sisanya, melelehkan baja, merobek fondasi, dan menyapu seluruh bagian dalam platform. Dan akhirnya, kamera menangkap pergerakan di dek.
Bayangan-bayangan manusia mulai berlarian. Mereka berteriak, menekan radio, membidik dengan senapan. Beberapa panik, yang lain mencoba bertahan. Tapi tak satu pun siap untuk ini. Mereka bukan pasukan anti kapal. Mereka bukan marinir garis depan. Mereka adalah teknisi dan penjaga yang dilatih untuk menghadapi bajak laut, bukan drone bunuh diri berpandu satelit. Pertahanan platform itu lebih seperti pertunjukan ketimbang benteng. 1-2 senapan mesin diputar ke arah laut. Beberapa peluru dilepaskan, meliuk di atas ombak seperti harapan kosong. Tapi si baby terlalu cepat, terlalu rendah, terlalu sunyi. Kini tinggal 2 kilometer. Zona merah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, platform Boiko akan berhenti eksis. Dan sejauh ini, belum ada seorang pun di Moskow yang menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi mereka akan tahu. Mereka akan menyaksikannya dari satelit. Mereka akan melihat titik di Laut Hitam yang sebelumnya penuh aktivitas, perlahan menghilang dari peta dalam satu ledakan tunggal yang tak dapat diabaikan. Berbulan-bulan pendudukan, jutaan dolar peralatan, bertonton arogansi geopolitik, dan pada pukul 9.50 pagi, semuanya berakhir dalam sekejap. Si baby menghantam struktur pendukung utama platform seperti kereta api tanpa rem. Dampaknya bukan sekadar ledakan. Itu adalah eksekusi teknik presisi, sebuah operasi pembongkaran yang dikemas dalam 1 ton ledakan berurutan. Muatan berbentuk menyalurkan seluruh energinya ke titik lemah struktur, menembus baja seperti pisau panas menembus mentega. Para insinyur kelak akan menyebutnya keruntuhan progresif akibat kelebihan beban lokal. Namun, bagi sang operator yang menyaksikannya lewat layar FPV, hanya satu hal yang terlihat, seluruh platform terlempar ke neraka. Dalam detik pertama setelah ledakan, suhu di pusat tumbukan melonjak lebih dari 3.500 derajat Celcius. Baja meleleh dan melengkung, beton pecah seperti kaca, dan dinding blok perumahan Rusia menguap bahkan sebelum sempat terjatuh ke laut. Tak ada waktu untuk berteriak, tak ada peringatan, hanya kehancuran mutlak. Namun itu baru permulaan. Menara Boiko bukanlah satu struktur tunggal. Ia adalah jaringan terikat. Setiap jembatan penyeberangan menyambung pada struktur lain. Setiap pilar memikul beban bagian lainnya. Maka ketika satu bagian runtuh, seluruh sistem roboh menyusul. Seperti domino berkarat yang menyerah pada gravitasi. Tumpukan peralatan, amunisi, dan tangki bahan bakar mulai meledak. Ledakan sekunder menggelegar satu persatu, seperti gema dari neraka yang tak kunjung selesai. Tangki solar yang dulunya hanya untuk generator kini berubah jadi bom rakitan raksasa. Setiap semburan api memanjat lebih tinggi, lebih panas, lebih buas. Dalam hitungan menit, kolom api menjulang setinggi ratusan meter, terlihat dari satelit yang mengorbit. Tugu asap hitam muncul dari jantung Laut Hitam, seperti kutukan dari bumi itu sendiri, kemarahan yang dilepaskan terhadap pendudukan yang tak diundang. 5 menit setelah benturan, tak ada lagi yang tersisa. Yang tampak hanyalah rangka baja hangus, sebagian berdiri seperti tulang belulang logam, sebagian lain tenggelam perlahan ke laut, reruntuhan era yang menghilang dalam kobaran api. Dulu, tempat itu adalah markas militer terapung. Kini, yang tersisa hanya bangkai monster industri, ditinggalkan oleh penciptanya. Apa yang mengapung hanyalah serpihan logam terbakar, potongan solar yang tumpah, dan lapisan minyak yang mengilap di permukaan air, kuburan senyap sebuah ambisi. Beberapa jam kemudian, citra satelit mengonfirmasi apa yang sudah jelas sejak api pertama menyala. Menara Boiko telah lenyap. Simbol dominasi, simbol kontrol, simbol keunggulan Rusia di Laut Hitam, dihapus bersih oleh 2 pesawat nirawak Ukraina. Dan pesan yang dikirim oleh ledakan itu lebih keras dari pidato manapun. Tidak peduli seberapa banyak yang kau curi. Tidak peduli berapa banyak menara yang kau bangun. Jika kau berdiri di atas tanah Ukraina, kami akan menenggelamkanmu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menghargai konten seperti ini, silakan tinggalkan suka dan berlanggananlah ke saluran kami. Sampai jumpa di misi berikutnya.